Pelapor kita kali ini namanya adalah Weni. Weni ini jadi baru nikah dengan suaminya 2 bulan ini. Jadi pasangan baru, pengantin muda. Jadi Weni ini cerita, dia komplain kalau suaminya ini akhir-akhir ini mencurigakan. Oh iya iya. Oh iya iya iya. Mobilnya 2. Orang kaya. Oh iya iya iya. Sampainya kita di rumah Weni, pelapor kita. Weni menceritakan tentang apa yang dia alami. Jadi gini Mas, Mbak, suami aku tuh sekarang jadi jarang pulang. Padahal kami tuh baru menikah 2 bulan. Baru 2 bulan udah jarang pulang, jadi udah ada masalah. Iya kan Mas ya, apalagi kan baru menikah 2 bulan. Harusnya kan jadi sepasang suami istri yang mesra-mesranya gitu kan, kayak orang-orang Mas. Jadi suaminya ini sering sekali keluar malam dengan alasan lembur kerja. Namun setiap dia pergi kerja malam-malam, dia selalu membawa sebuah kotak hitam yang dia selalu simpan di laci atau di lemari ruang kerjanya. Dan ruang kerjanya itu atau lemari ruang kerja itu selalu terkunci. Jadi Weni curiga, apa isi kotak hitam yang selalu dibawa setiap malam oleh suaminya keluar rumah. Dan tiap aku nanya tentang isi kotak itu, dia selalu marah dan selalu ngancem buat aku Mas. Mengancam ceraiin kamu cuma gara-gara kamu nanya isi kotak. Padahal kan kita nikah baru 2 bulan. Iya, maksudnya mau kan bantu aku buat ngebuka lemari itu. Aduh. Ya, soalnya kan aku juga pengen tahu isinya apa, Mas. Apa sih yang aneh? Lemari itu kenapa? Jadi soalnya gini, Mas, kalau tiap aku berada di ruangan tempat kerja suami aku tuh, tiap malam selalu ada bunyi-bunyi aneh gitu. Dari lemari itu? Iya. Bunyi apa? Bunyi apa? Ngetok atau bunyi apa gitu? Enggak, itu kayak apa sih? Musik yang dalam box gitu. Kita penasaran dong. Saya juga penasaran terus terang. Kenapa suaminya selalu menyembunyikan kotak hitam itu di dalam lemari yang terkunci? Padahal layaknya seorang istri itu harus mengetahui apa yang dilakukan oleh suaminya. Apalagi mereka pengantin baru. Suami itu harusnya ya idealnya memberitahukan atau tidak menyembunyikan apapun dari istrinya, apalagi mereka baru nikah. Dan aku tuh penasaran sebenarnya ada apa sih di lemari itu? Di mana sih lemari? Di mana sih? Ada di atas, Mas. Di ruang kerja di atas? Iya. Ya, akhirnya Weni mengajak kita untuk pergi ke ruang kerja suaminya. Sampainya di ruang kerja tersebut, kita lihat ruangan kerjanya seperti kamar, ada tempat tidur sendiri. Weni pun cerita katanya suaminya itu kadang-kadang sering tidur terpisah di ruang kerja itu. Ini Mas lacinya. Tuh kan kuncinya juga nggak ada, ini nggak bisa dibuka. Jadi kunci gimana? Ya makanya itu dicongkel atau apa lagi tuh, pakai alat apa? Mau kita rusak? Tim ada alat? Ya kriminal dong. Ya nggak apa-apa Mas, ini kan rumah saya juga. Ya kamu kenapa nggak buka sendiri? Ya di sini juga kan soalnya ada bunyi-bunyi juga, makanya Iya, dia takut makanya. juga Mas. Bunyi-bunyi kayak apa sih? Kamu halusinasi kali. Beneran Mas, kayak bunyi-bunyi apa musik box apa? Tuh kan? Tuh. Kan? Ini bunyi. Tuh kan, nggak percaya sih sama aku. Kayak film horor loh. Tutup bunyi berhenti. Ya udah Mas, tolong congkelin dong Mas. Congkel pakai apa? Kamu ada alat nggak, Tim, atau apa? Ada alat nggak, obeng atau apa Kayaknya gitu? aku ada alat ya, obeng udah, gitu coba ya. aja deh. Bentar ya. Oke lah, akhirnya karena izin sang pemilik rumah, saya bantu untuk membuka. Bisa pakai ini, nggak apa-apa. Rusak aja Mas. Ya ini kan rumah saya juga Mas, nggak apa-apa. Tapi gimana caranya? Ya udah, itu masukin aja ke lubang itunya Mas. Gimana masukinnya? Ya udah sama Mas Uya aja, itu pernah lubang itu tuh Mas. Masukin Ya aja aku juga Mas, tahu. lubangnya. Ya dulu aja masukin. Sama Mas Uya aja. Ini kan masalahnya lemari kamu. Kalau aku yang masukin nanti Ini ada usah kenapa-napa. masukin aja, ribet banget sih Mas Uya. Udah langsung masukin aja. Aku takut soalnya, kamu sendirian. Saat saya pengen membuka lemari tersebut, tiba-tiba copot lah. Apa-apaan ini? Ini
kenapa nih di sini? Mas jangan di sini dong mas, keluar. Mas ini apa-apa di sini mas? Kamu ngapain bawa kayak ginian ke sini? Tenang mas, tenang. Enggak bisa. Aku nggak suka kayak gini-ginian. Keluar, Tenang, keluar, Mas. keluar, mas. Mas jangan gitu dong mas. Nggak suka kayak gini-gini, keluar. Lah kayak, Enggak, ngapain kayak gini-ginian? ya aku pengen tahu aja itu isinya apa yang kotak hitam itu mas. Ini tuh urusan pribadi kita, urusan rumah tangga kita. Ini ngapain bawa obeng ya? Oh enggak. Marah, suaminya pulang. Kita diusir keluar kamar. Mas, saya minta tolong dong mas. Iya. Tolong keluar dari kamar saya mas. Iya. Tolong. Ya aku pengen tahu itu aja mas. Kita dari luar kamar hanya mendengar suara mereka ribut-ribut. Sampai kita mendengar teriakan dari Weni dan dia teriak. Hah? Kamu ngapain Ampun dong? mas, ampun. Udah deh, ini urusan rumah tangga mereka deh. Ya, udah deh kita nggak ikut campur deh. Ya, tapi kamu jangan kalau nyari suami jangan kayak begitu ya. Ya makanya Mas Uya nggak kasar kan? Enggak. Nggak usah sama istrinya. Iya, kamu kan menjadi istri kedua kan. Kita putuskan untuk kita tunggu saja di depan rumah. Karena menurut saya ini udah masalah internal keluarga mereka. Kita tidak bisa ikut campur. Aduh gimana dong Mas? Aku tuh khawatir banget soalnya dia kayaknya dipukulin gitu atau Tapi enggak. KDRT gitu. Tapi kalau misalnya dipukulin pasti minta tolong. Dia cuma bilang ampun. Mungkin ampun karena dimarah-marahin kali. Ya tapi kayaknya sih sampai berantemnya heboh banget. Ya tapi gimana? Kita masalah Kita urusan harus rumah tangga tanggung mereka jawab sih. juga dong. Kan kita yang udah emang setuju tadi mau buka lacinya. Loh, tapi ya tadi kan makanya. tadi kan aku udah bilang makanya ngapain buka. Untung belum kebuka. Hah, apa? Mau keluar? Mas, ada yang mau keluar Mas? Tiba-tiba tim kita teriak bilang, itu suaminya kayaknya mau keluar rumah. Kita langsung lari ngumpet di belakang mobil tetangga. Dan benar saja. Nah, itu suami keluar. Tunggu, dilewat dulu dikit. Yuk. Yuk. Gini, kamu nggak apa-apa kan? Enggak, kamu nggak apa-apa kan? Ya udah kita ikutin mereka aja. Ayo, Kamu kita nggak langsung apa-apa mobil. Yuk. Kita ikutin Juan suaminya. Itu tadi gimana sih tadi? Suami kamu KDRT apa gimana? Iya tadi aku ke kamu. Ini aku di sama dia dan aku diancam buat sama dia. Gara-gara kita tadi mencoba untuk lihat isi lacinya itu. Ya itu dia kak. Aku juga jadi bingung. Aku harus kayak gimana sekarang? Nah tapi ini misterius, sampai sekarang kita juga belum tahu isi lacinya apa ya. Sekarang gini nih, kita ikutin suami kamu nih pergi kemana ya kan? Mudah-mudahan kita punya jawaban ya. Yaudah sekarang kita ikutin dia aja dulu ya. Ya mobil dia masih di depan. Tenang aja, kita masih bisa memantau dia di sini kok. Sampai akhirnya mobil Juan, suami dari Weni ini berhenti di sebuah tempat gelap. Ini tempat gelap banget, ngapain ya dia? Aneh sih kalau Kayak kebun-kebun kayak mau gini ya. lembur apa, lembur kok tempat gelap begini. Tadi berada di pinggir jalan itu. Di situ dia menelepon seseorang dan kayaknya dia janjian dengan seseorang. Loh, ngapain? Ngapain dia janjian di tempat gelap? Jangan-jangan benar feeling sang istri Weni kalau suaminya itu bisnis barang haram. Tapi bener sih dugaan lo kan dia takutnya bisnis barang-barang haram. Nah, dari cara dia berhenti kayaknya nelpon janjian mau ketemu orang di tempat gelap gini sih mungkin aja kalau suami lo melakukan satu hal yang Belum tentu sih Mas Uya. Itu kan Alvin. Nah, kan? Dia ketemu sama teman cowoknya maksudnya? Iya itu tuh temennya Mas Juan. Dia sering ke rumah juga, datang gitu. Tuh kan. Kayaknya emang bener-bener barang haram nih Mas Uya nih. dibuka kotaknya, dibuka kotaknya. Tapi kok malah temennya Juan, temennya suami lo kok kayak malah kaget pas kotak itu dibuka?
ngasih uang ke Alvin, maksudnya apa ini? Transaksi Mas, apalagi? kalau transaksi dia ngasih uang terus dikasih barang dong. Ini enggak, dia cuma ngasih uang doang. Iya, dia ngasih kotak, kenapa dia ngasih uang ya? Ini kita turun aja deh Mas Uya, biar jelas gitu Mas Uya. Tapi ini tempatnya serem banget ah. Ya daripada kita diem di sini, kita nggak tahu itu kotaknya isinya apa ya. Tunggu Mas! Ikutin Mas. Lu hilang ntar. Kemana itu? Tuh, Mas tunggu Mas. Ini gimana ini? Mas Uya mana Mas Uya? Mas Uya kemana ini? Gimana sih? Katanya mau ngikutin. Aduh. Mbak gimana ini Mbak? Aduh, dia kemana? Dia ngilang. Iya dia ngilang Mbak. Aduh. Mas Uya kemana tuh? Loh, Tuh kan? Loh. Cari Mas Uya dulu. Ya, udah, ada yang ngikutin kan? Ada yang ngikutin kan? Udah tenang aja, ada yang ngikutin kok. Tapi Mas Uya kemana nih? Gue panik banget waktu itu. Karena Mas Uya hilang, terus suaminya pun tiba-tiba pergi. Nah, tapi untungnya gue minta tim untuk ngikutin suaminya duluan dan gue suruh tim untuk Sherlock ke gue lokasinya. Nah, gue juga bingung Mas Uya kemana gitu loh. Mas Uya kemana Mas Uya? Tim, nggak ada yang lihat. Bos ya, bos. Bos. Aduh. Coba cari di sini Mas Uya. Bos. Mas Uya. Bos. Mas Uya. Mas Uya. Mas. Mas Uya. Mas Uya. Enggak ada. Awas sumur. Uya. Bos. Bos. Lah itu sepatunya. Kok itu ada sepatunya Mas Uya ini? Orangnya kemana? Lah, naik kemana? Gak ada. Mas Uya, ada sepatunya kagak ada orangnya. Lah terus gimana ini? Aduh, yaudah tim kita balik mobil aja deh. Yuk, balik mobil. Ayo. Yang lain mencar ya. Yang lain mencar. Ayo udah balik ya. Yang bikin gue panik adalah ketika gue nyari-nyari Mas Uya, gue berusaha nyari sama tim, gue nemuin sepatunya Mas Uya, tapi Mas Uyanya nggak ada. Wah, gue bener-bener panik. Gimana nih ya, Mas Uya pakai ngilang lagi kemana sih si Mas Uya? Udah gue jadi panik. Mbak. Ayo kita balik dulu deh ke mobil deh, yuk. Coba deh gue telepon aja ya, dia bawa handphone nggak sih tadi? Iya deh, gue telepon deh. Kemana sih Mas Uya? Aduh, gue jadi panik. Yuk. Aduh, handphonenya Mas Uya ketinggalan di dalam. Dan waktu gue telepon handphonenya, ternyata handphonenya tuh ketinggalan di mobil, dia nggak bawa handphone. Gue tambah pusing kan, gue mau hubungin Mas Uya kemana. Ya akhirnya gue putusin untuk gue tinggalin Mas Uya di situ karena gue nyari juga nggak ketemu. Tapi gue juga udah minta tim untuk nyari Mas Uya. Dan sementara tim yang satu lagi gue minta untuk ngikutin suaminya Weni supaya nggak kehilangan jejak. Karena ada mendadak kejadian Mas Uya juga hilang dan gue juga bingung banget. Dan kita juga tetap harus ngikutin suami kamu supaya nggak hilang juga. Tadi tim udah ada yang ngikutin dan dia udah Sherlock. Nah ini lokasinya nih, Oke. Mbak Nisa. Preman. Coba deh kita ikutin deh Iya, dari Sherlocknya. Oke. Kok berhenti di sini sih? Nah ini nih malam-malam gini suami kamu ngapain nih? Ini rumah siapa nih? Saya juga nggak tahu, Mbak. Kamu nggak kenal ini rumah siapa? Rumah Enggak. ibunya atau? Enggak. Kalau ibunya dia kan sama di kampung, Mbak. Dan aku juga tahu kakak-kakaknya dia tuh di mana rumahnya. Tunggu deh. Dia ngapain tuh kok? Kayak ngebantuin jemuran apa sih tuh?
Kamu beneran nggak tahu ini rumah siapa? Nggak tahu mbak, aku nggak tahu sama sekali ini rumah siapa. Gue make sure dong ke Weni, lo tahu nggak ini rumah siapa? Jangan-jangan ini rumah saudaranya atau rumah orang tuanya, karena emang dia terlihat terlihat seperti rumah sendiri gitu loh. Dan Weni bilang dia nggak tahu. Apa bisa jadi ini rumah selingkuhannya suami kamu? Lah ini rumahnya aja dia udah kayak ngerasa ini rumahnya sendiri. Dia ngapain tuh ya? Kayak dia lagi santai gitu, duduk. Itu siapa cewek? Kamu kenal nggak sama cewek itu? Nggak kenal sama sekali mbak. Dan yang lebih mengejutkan lagi, keluarlah seorang wanita. Dan dia terlihat akrab, bahkan menurut gue ya cenderung mesra. Mas Juan kok tega banget sih mbak sama aku. Dia selingkuh di belakang aku mbak. Padahal kan kita tuh baru menikah 2 bulan mbak. Aku nggak tahan mbak kalau kayak gini caranya. Mending aku kamu turun sabar aja dulu, deh mbak. kamu sabar dulu. Kita juga lagi selidikin. Ini tuh siapa sebenarnya? Gue juga penasaran. Ya tapi mbak, aku juga pengen tahu itu siapa. Mending kita turun aja mbak, kita ngebuktiin. Ya mbak yuk. Kita sempet ngeliat Juan ngasih uang ke si perempuan ini. Ya di sini langsung aja Weni panas dan dia udah bener-bener emosi. Dia langsung ngajak gue untuk ngelabrak turun. Mas! Apaan ini mas? Siapa dia mas? Siapa? Jelasin sama aku mas. Tunggu. Bukannya dia mau marah-marah sama lo bikin kacau di rumah orang ya? Lo ngapain malam-malam? Siapa mas? Jelasin sama aku sekarang mas. Pelakon lu siapa pelakon? Kamu siapa? Dasar ya? Lu yang Arab rumah orang. Enggak. Terus lo ngasih duit ngapain? Enggak. Tuh, urusan sama dia, Pak. Ayo, Weni, pulang. Pulang nggak, Weni? Diam mas, lu mau duit kan? Gua tuh dasar cewek. Lu jangan pernah gangguin suami gue lagi. Weni pun bener-bener panas, dia nganggep bahwa si perempuan ini morotin suaminya. Akhirnya dia pun ngeluarin uang dari tasnya dan dia lempar uangnya ke mukanya si perempuan itu. Kamu jangan bermalu di sini. Ayo pulang. Mas, apaan sih mas? Apaan sih mas? Apa-apaan sih mas? Ini gimana dong kak? Udah. Oke, kita masuk mobil aja yuk. Udah tenang. Gue langsung aja pergi sama Weni karena memang kita udah diusir dari tadi sama Juan. Dan gue sama Weni nunggu di mobil. Nah nggak lama kemudian Juan keluar dari rumah itu dan dia pergi. Nah gue langsung mutusin kita harus ikutin nih. Terus ini dia mau kemana lagi mbak? Ya, makanya kita tetap ikutin nih. Yuk kita ikutin yuk, jangan sampai ketinggalan. Pas kita ikutin, ternyata si Juan ini berhenti di sebuah rumah yang besar lagi. Nah gue sekali lagi, gue juga nggak tahu ini rumah siapa dan Weni pun nggak tahu ini rumah siapa. Oke, dia berhenti di sini nih. Nah ini rumah siapa lagi ya? Nah loh, ini rumah siapa? Anak kecil sih keluar, terus meluk suami aku lagi mbak. Lah itu siapanya? Ponakannya atau? Bukan mbak, aku juga nggak tahu itu siapa. Nggak tahu gimana maksudnya? Ya kan kalau ponakannya lo pasti tahu dong, lo pasti kenal dong. Bukan kok, itu bukan ponakannya dia. Aku Yakin? juga, iya aku tahu ke keluarganya dia mbak. Nah suami lo ngapain juga ngasih mainan ke anak kecil itu? Itu anak siapa ya mbak ya? Gimana gue tahu? Jangan-jangan suami lo apa emang udah punya istri lagi, udah nikah lagi, apa Nggak gimana udah mungkin, punya Mbak, anak? nggak mungkin. Dia bilang juga masih berjaga sama aku. Lo.
jangan-jangan suami lo apa emang udah punya istri lagi, udah nikah lagi, apa Nggak gimana udah mungkin, punya Mbak, anak? nggak mungkin. Dia bilang juga masih perjaka sama aku. Lo. Cewek satu lagi siapa yang keluar? Kok kayak langsung cium tangan gitu? Ya nggak mungkin lah kalau temen doang kayak gini ya udah nggak mungkin, ya nggak sih? Mas Juan itu keterlaluan, Mbak. Mending aku turun aja deh, Mbak. Mbak, mending aku turun aja yuk, Mbak, yuk. Ayo. Biar jelas semuanya yuk. Dan akhirnya Weni pun memutuskan untuk langsung ngelabrak mereka.